Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Francesco Acerbi ini adalah pemain yang menjadi pahlawan bagi Inter Milan dalam laga semifinal leg kedua Liga Champions Eropa. Inter Milan melawan Barcelona, dan tentu Francesco Acerbi ini membantu Inter Milan lolos ke babak final Liga Champions Eropa musim ini, di mana di babak kedua menit-menit akhir, tepatnya pada menit 90+3, Inter Milan dalam keadaan terdesak, tetapi akhirnya Francesco Acerbi muncul sebagai pahlawan. Dia berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari sontekannya yang sangat cantik, memanfaatkan umpan datar dari Denzel Dumfries. Itu memaksa pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Walaupun di babak perpanjangan waktu David Fratesi membuat gol kemenangan bagi Inter Milan untuk bisa meloloskan Inter Milan ke babak final Liga Champions. Tetapi tetap, walaupun David Fratesi berhasil menjadi pemain yang mencetak gol untuk kemenangan di babak perpanjangan waktu, tetapi sorotan publik tetap tertuju kepada Francesco Acerbi, ya. Yang memang kita tahu bahwa Acerbi ini adalah pemain yang sudah tidak muda lagi, usianya sudah 37 tahun, tetapi dia masih tetap menjadi pilihan utama bagi Simone Inzaghi, ya. Simone Inzaghi, pelatihnya Inter Milan di musim ini, tentu terus menjadi andalan bagi Simone Inzaghi, gitu. Jauh sebelum gol Acerbi membantu Inter Milan ini, tentu Acerbi ini perjalanan karirnya sangat luar biasa. Dia banyak sekali tantangan dan rintangan yang ia hadapi. Dia dibesarkan di pinggiran kota Milan, dan Acerbi ini memulai debut di sepak bola itu di klub Pavia Serie C. Lalu dia sempat dipinjamkan ke Serie D, ke klubnya Renate. Lalu setelah itu dia juga pernah bermain di Spezia, dan akhirnya setelah itu dia berpindah-pindah klub ke Regina, Genoa, hingga Chievo saat itu. Nah, saat bermain di Chievo, permainan dari Francesco Acerbi ini membuat AC Milan kepincut. Akhirnya dia direkrut oleh AC Milan pada tahun 2012 kalau tidak salah. Sempat bermain juga bersama Robinho dan Balotelli saat itu. Tidak banyak kesempatan bermain Acerbi di AC Milan saat itu. Ia hanya beberapa kali tampil di AC Milan, sehingga ia kembali dipinjamkan ke Chievo hingga akhir musim. Setelah menyelesaikan masa peminjaman dengan Chievo, lalu Acerbi ini direkrut oleh klub yang baru promosi ke Serie A saat itu pada tahun 2013, yaitu Sassuolo, ya. Jadi Sassuolo merekrut Acerbi, dan Sassuolo ini tampil di Serie A yang baru promosi sepanjang sejarah klub. Kurang lebih sekitar 5 musim di Sassuolo, dari tahun 2013 hingga 2018. Setelah itu Francesco Acerbi ini pindah menuju tim ibu kota, Lazio, ya. Di Lazio Acerbi selalu menjadi pilihan utama. Kurang lebih sekitar 3 musim, akhirnya ia dipinjamkan ke Inter Milan pada musim 2022-2023. Nah, dalam masa peminjamannya itu bersama Inter Milan, dia menjadi pilihan utama juga dan berhasil membantu Inter Milan lolos ke babak final Liga Champions saat itu, walaupun di babak final harus kalah oleh Manchester City dengan skor tipis 1-0 saat itu, ya. Nah, Francesco Acerbi ini tentu bukan hanya dikenal sebagai sosok pemain sepak bola atau sebagai pesepak bola yang tangguh di atas lapangan, tetapi di luar lapangan Francesco Acerbi ini dikenal sebagai
orang yang sangat menginspirasi ya, dimana ia pernah menderita kanker. Dia berjuang melawan kanker testis sebanyak 2 kali saat itu. Jadi itu gejala awalnya. Dia didiagnosa kanker pada tahun 2013 ketika masih bermain bersama Sassuolo ya saat itu. Sehingga dia selalu akrab dengan ruang perawatan di rumah sakit ketimbang di lapangan gitu. Setelah saat itu akhirnya dia sembuh, lalu kembali bermain, dan tidak lama kemudian dia kambuh lagi, dan hasil dari pemeriksaan ia mengharuskan untuk menjalani kemoterapi. Tetapi selama masa pemulihan kemoterapi, tentu semangat daya juang yang tinggi dari seorang Acerbi ini tentu menjadi ikonik, itu menjadi inspirasi bagi sebagian orang penggemar sepak bola di Italia. Determinasinya dia selama masa pemulihan, seberat apapun tantangan dan rintangannya, tentu itu bisa dilewati dengan kita terus semangat menghadapinya gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Francesco Acerbi. Akhirnya dia sembuh pada tahun 2014, dan dia di tahun tersebut berhasil debut di tim nasional Italia ya. Dan ia juga menjadi bagian penting bagi tim nasional Italia saat itu yang berhasil menjadi juara Euro ya, Euro 2020 di tahun 2021. Walaupun Francesco Acerbi di Euro 2020 itu hanya bermain 1 kali kalau tidak salah, ketika di babak 16 besar. Nah, setelah saat itu, dari tahun 2023 hingga saat ini, Francesco Acerbi belum lagi dipanggil ke timnas Italia, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mundur dari timnas Italia gitu. Nah, kembali ke proses terjadinya gol dari Francesco Acerbi ketika di babak semifinal leg kedua kemarin melawan Barcelona. Tentu ini benar-benar sangat luar biasa ya. Memang saat itu Inter Milan dalam keadaan sangat terdesak, tertinggal 1 gol atau skor 2-3 dari Barcelona dengan sisa waktu kurang lebih 2 atau 3 menit lagi gitu. Tetapi secara tiba-tiba akhirnya Francesco Acerbi ini maju ke depan untuk membantu lini serang dari Inter Milan dan menjadi striker darurat saat itu. Akhirnya di menit ke-90+3 gol itu datang ya, memanfaatkan umpan datar dari Denzel Dumfries. Dia melakukan sontekan yang sangat cantik hingga akhirnya berbuah gol dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak extra time. Yang menarik adalah gol sontekan dari Acerbi ini itu ia lakukan dengan kaki kanan. Ternyata yang uniknya itu adalah bukan kaki terkuatnya ya, karena memang Acerbi ini adalah seorang center back yang dominan menggunakan kaki kiri sebagai kaki terkuatnya gitu. Nah, tentu gol tersebut menjadi membuat dia bangga secara emosional gitu. Tentu itu adalah gol yang sangat penting bukan hanya bagi Inter Milan gitu, tetapi gol tersebut sangat penting bagi Acerbi itu sebagai simbol bahwa itu adalah kemenangan yang dialami oleh dirinya selama dalam karir sepak bolanya menghadapi rintangan-rintangan selama masa hidupnya sampai sekarang gitu. Jadi benar-benar sangat emosional gol tersebut bagi Francesco Acerbi, sehingga dia melepaskan jersinya ya, walaupun harus diganjar dengan kartu kuning gitu. Nah, tentu secara statistik bahwa Acerbi ini usianya sudah tidak muda lagi gitu. Di usia yang 37 tahun dia masih bermain atau berkompetisi, berkarir di liga top Eropa dan di kompetisi tertinggi Eropa. Di usia yang 37 tahun itu sudah sangat mustahil beberapa pemain bisa melakukan itu gitu. Dan tentu dengan segudang pengalamannya yang luar biasa selama ia berkarir, dia menjadi pilihan utama bagi Simone Inzaghi saat ini untuk Inter Milan.
Dia juga pernah menyulitkan beberapa striker top Eropa macam Erling Haaland, Romelu Lukaku. Nah, tentu dengan kepiawaiannya dia di lini pertahanan, duel secara fisik, lalu reading the game-nya bagus, yaitu tadi dia bisa menyulitkan striker top Eropa macam Erling Haaland dan Romelu Lukaku. Bukan tidak mungkin nanti di babak final ia akan menjadi pilihan utama bagi Simone Inzaghi melawan PSG nanti pada tanggal 1 Juni ya. Jadi itu adalah kisah inspiratif dari seorang Francesco Acerbi. Ya, memang kita tidak tahu awalnya seperti apa perjuangannya. Jadi Francesco Acerbi ini tidak hanya ujuk-ujuk menjadi pahlawan bagi Inter Milan di babak semifinal leg kedua. Ternyata dia memang perjalanannya, lika-likunya juga benar-benar sangat menginspirasi banyak orang gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.